coklat, coklat, dan bermandikan coklat. Apakah kalian salah satu player yang sering dapat coklat? Dan apakah coklat itu selalu buruk di mata orang-orang? Nah, kenapa sih coklat itu selalu dijauhi dari masyarakat? Dikucilkan dan menjadi alasan orang-orang males nih ngajak lu main lagi karena di match terakhir lu tuh dapat coklat. Kuy, kita cari solusinya. Yap, balik lagi bareng aku di Emirum is here. Kemarin ada usul nih dari Bang Paul Christian. Apakah coklat itu selalu berarti beban tim? Apakah hyper itu harus skill banyak dan MVP? Nah, ini sering salah kaprah di tier bawah. Gini men, enggak selamanya coklat itu buruk kok. Aku bakal jelasin detail kecilnya dulu ya. Ada 4 indikator yang ngebuat lu itu jadi gold atau silver atau coklat di in-game-nya. Yang pertama, hero damage. Sesuai namanya, hero damage itu ya kalian tahulah, hero yang menjadi penyumbang damage di tim. Ada 3 kalau nggak salah ya, seingatku ya. DPS, nah damage per second. Ini tuh jadi hero-hero yang bakal ngasih damage terus-terusan. Contohnya kayak Cloud, Haya, terus siapa lagi ya, Masya. Jadi intinya hero DPS itu ya yang ngasih damage continue gitu lah men. Serangannya bakal terjadi terus-terusan, gak pakai ngerem. Nah, paling enak buat ngehajar hero DPS ini ya pakai yang namanya hero bertipikal hero burst. Ada lagi nih, burst damage itu tuh juga termasuk tipe damage nih. Jadi, burst damage itu ya hero yang sekali combo itu musuhnya bisa langsung hilang men. Pokoknya damage-nya tuh gedenya minta ampun dalam sekali combo, kayak Eudora, Saber, Kadita. Tapi enggak menutup kemungkinan kok hero-hero burst damage itu bisa sekali combo langsung hilang. Ada pengkategorian lagi nih menurutku, kayak Luoyi sama Odette. Itu kan 2 hero yang burst juga nih, tapi dalam beberapa detik gitu men, musuhnya langsung mati. Enggak langsung combo hilang gitu, enggak. Jadi persentase damage itu yang keluar itu sekali keluar skill tuh deres lah. Nah itu tuh namanya burst damage. Yang terakhir itu ada dot, damage over time. Ini tuh sifatnya damage yang dikasih sekali ya, namun bisa beberapa kali gitu men keluar damage-nya. Contohnya tuh kayak nginjek ultimate-nya Baxia. Nah itu kan damage-nya walaupun kita nggak di-hit nih sama si Baxia, tapi kita nginjek nih ultinya atau cairan yang ada di lantai itu. Tapi HP kita kan perlahan kecicil ya. Sama skill 2-nya si Kimi deh. Itu juga tuh. Kalau kalian mau nambahin kuy lah seperti biasa ya di kolom komentar apa aja nih hero-hero dot yang ada di Mobile Legends. Nah, indikator yang kedua itu ada turret damage. Jadi, seberapa sering kalian ngehit turretnya? Kalau ngomongin turret berarti kita bicara soal objektif ya. Jadi ketika kita main atau kalian lagi main, jangan pernah kalian lupakan hal yang satu ini. Intinya game MOBA itu kan ngancurin semua turret kan. Mau dari outer sampai inner turret itu juga harus hancur baru bisa kalian ngancurin yang namanya best turret yang musuh punya. Baru deh bisa nih kalian memenangkan game itu. Tapi kan enggak semudah itu buat ngancurin turretnya. Jadi mau kalian player dengan role apapun yang kalian mainkan, harus kalian ingat ya, hit turretnya walaupun sedikit-sedikit. Tapi kan nanti lama-lama juga hancur ya. Nah ini tuh juga masuk dalam indikator kenapa kalian itu bisa menjadi player yang enggak coklat gitu loh men. Yang ketiga itu ada damage yang diterima. Nah ini biasanya berlaku untuk barisan depan. Entah itu tank atau mage roamer, itu juga pastinya ini hal yang paling besar yang didapat di in-game-nya. Gak menutup kemungkinan kok kalian yang di gold atau EXP juga bakal dapetin damage yang diterima kan. Ya namanya juga lagi berhadapan sama musuh, pasti musuh ngeluarin damage dong buat kita. Tapi kan lebih besar di tanknya ya. Pokoknya yang TB-TB gitulah. Kenapa damage yang diterima ini tuh bisa masuk dalam pengkategorian kalian bisa dapat gold, silver, sama coklat itu tadi? Ya karena ujung-ujungnya partisipasi team fight. Bisa nggak nih kalian buat ngejagain core-nya atau maginya yang tipis-tipis, atau satu tim kalian nih yang udah sekarat terus kalian bantuin nih untuk kabur. Jadi itu bisa masuk ke dalam poin juga men. Jadi ketika ada war, tolonglah kalian semua itu join tim ya, jangan malah turu. Yang keempat, partisipasi team fight. Nah ini kan udah aku singgung tuh tadi di atas, partisipasi team fight ini tuh penting banget men. Ketimbang kalian turu, ada war di mana ya monggo lah gitu, jalan merapat gitu ke tim. Jangan farming mulu, kasihan sebenarnya timnya. Karena ketika di dalam war itu terus kalian kalah jumlah, itu kan juga repot kan ya, mau open warnya atau mau ikut warnya.
otomatis pasti tim kalian bakal kalah nih, yang kalah jumlah tadi. Mulai sekarang kalian join lah tuh tim fight-nya. Nah, dari keempat itu tadi, itu kan dari sebuah indikator yang menyebabkan kalian itu bisa mendapatkan poin yang nantinya tuh bisa jadi kalian tuh mendapat gold, MVP, gold gitu, atau silver ataupun coklat itu tadi. Sekarang kita jawab nih pertanyaan dari Bang Paul tadi. Apakah coklat itu selalu berarti beban tim? Enggak juga, men. Yang menjadikan kita beban tim itu ya tim itu sendiri sebenarnya. Gini. Aku main side nih, EXP pakai hero tertampan yang ada di Mobile Legends. Aku satu lane sama Gusion dong. Balon ini itu kan di awal emang perlu banget main aman dulu ya, sampai seenggaknya dapat nih item lifesteal-nya biar jauh lebih enak gitu loh bertahan di lane. Nah, ini kan satu lane sama Gusion yang damage-nya itu bertipikal magical. Magical itu yang kayak kalian tahu juga lah, itu kan kuat ya di early ketimbang damage dari physical itu sendiri. Terus lihat ini, Nana men, turu di mid. Pokoknya ini tuh mid laner yang harus kita hindarin gitu loh. Jadi buat teman-teman yang para mid laner, tolong lah ya, ngerti gitu loh. Kalian harus bisa ngebantuin teman-teman kalian yang sekiranya lagi kesusahan di lane gitu. Gak mau roaming nih men si Nana ya, gak mikir gitu ya mainnya. Ini aku sama Magical loh di lane. Sampai menit kelima ini juga masih di mid si Nananya. Player yang kayak gini tuh enaknya diapain ya? Nah, terujung Balmonnya kayu dong. Tapi beda cerita kalau aku yang megang kendali gamenya. Aku benar-benar bisa servis nih timku. Inilah alasan kenapa tadi aku bilang yang menjadikan kita beban tim itu ya tim itu sendiri sebenarnya. Roaming itu adalah masalah terpenting men. Roamer di in-game itu adalah orang yang bertanggung jawab besar atas keberhasilan game itu sendiri. Coba deh, kalian yang di tier atas pasti ngerasain lah ya, nyaman kan gitu kalau kalian main itu lagi di side terus kalian di roamingin, selalu dikunjungin. Player-player yang ada di side itu tuh perlu kenyamanan itu sendiri men. Gak kalah sepanjang game itu mereka tuh pada panik, takutan di geng ya kan, rumput gak ada yang ngebukain. Terus nah nih, Franco yang baik hati di sini itu selalu ngebuat kenyamanan di setiap gamenya. Di service bener-bener nih timnya. Ke bawah nih bantu Iritel. Terus ada Turtle ke atas dong untuk ngebantuin Turtle. Nah ke bawah lagi Iritel lagi sekarat, dikejar Bene. Ya kita bantuin dong. Service itulah yang diperlukan player-player di dalam tim kita. Emang hero-hero roamer itu nggak ada damage sama sekali. Dan inilah alasan kenapa roamer itu adalah tier yang paling dihindari oleh player-player yang ada di tier bawah. Karena nggak ada damage-nya itu, tapi indikator partisipasi tim fight dan damage yang diterima itu tadi yang harus kita isi. Jadi itulah yang ngebuat kita tuh bisa mendapatkan gold gitu loh. Nggak harus jadi coklat terus. Nah kalau timnya itu udah pada enak, aku sebagai tugas roamer, aku selalu bakal menyempatkan waktu buat ngeganggu musuh nih, biar benar-benar jadi bete. Ketika tim udah enak, terus player-playernya tuh udah merasa nyaman, udah unggul dari segala aspek, war dimanapun, ayo gitu loh. Nge-push turret jadi menyenangkan, gamenya juga jadi menyenangkan. Jadi teruntuk para roamer, please lah ya men. Tugas kalian itu sebenarnya lebih berat dari jungler itu sendiri. Kalian tuh jadi penanggung jawab di tim. Kalian yang jadi kapten. Waktunya Turtle, kabarin nih hypernya biar nggak turu. Woi Turtle woi gitu kan. Serang Turtle. Terus ada Lord ya serang Lord dan segala macemnya. Iya emang kita nggak bisa mengandalkan satu tim. Kadang ada yang bobrok juga kan. Terus kadang ada yang bener. Ya seenggaknya kita mulai dulu deh dari diri kita sendiri. Terus apakah hyper itu harus skill banyak dan MVP? Enggak juga men. Kebanyakan MVP itu ya dari roamer atau mid lanernya. Tapi dalam tanda kutip ya, mainnya bener. MVP atau enggak itu ya dilihat dari 4 indikator itu tadi yang aku jelasin ya. Percuma kill lu banyak nih sampai 10 gini, tapi asisnya cuma 1. Ya mending ini kan, kill 1 matinya 4 tapi asisnya bejibun. Dan udah pasti kalian menjadi most valuable player di dalam in-game itu. Jadi buat kalian semua, hyper itu nggak harus banyak kill juga. Tugas itu kan sebenarnya cuma objektif. Semakin banyak objektif yang diambil di sama junglernya, turtle lo ambil, turret lo gas kalau ada kesempatan. Jadi lebih ke objektif aja sih. Kayak tanggung jawabnya tuh
buat nih timnya jadi kaya, yaitu tadi lewat turtle tadi. Untuk urusan gendong atau enggak ya tergantung side-nya jadi atau enggak nih sebenarnya. Kalau side-nya nggak di roamingin, ya roamer mid laner-nya turu gitu. Ya side-nya kebanyakan mati ya bakal kelar nih game lo. Coba kalau side-nya di service kayak yang aku bilang tadi, itu hyper AFK juga nggak apa-apa men di late game-nya. At least side-nya jadi ya. Teruntuk marksman sih sebenarnya. Bisa nggak nih dia ngegendong tim di late game? Jadi beban itu nggak cuman di hypernya doang kalau di fase-fase late game. Ada yang perlu dijaga juga sebenarnya supaya bisa jadi carry kedua di fase mid game sampai late game. Semoga video ini bisa mencerahkan hari-hari kalian. Selamat nge-push dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit. Bye bye.